Ayo ke perpustakaan membaca buku. Ayo ke perpustakaan membaca kehidupan. Ayo ke perpustakaan. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ini lagi ngapain Opik nih? Biasa nyanyi hiburan. Nyanyi. Oh, tadi lagu apa? Tadi lagunya judulnya Cinta Buku. Cinta Buku ya. Rasa-rasanya saya pernah dengar tapi di mana ya? Iya, lagu ini nih sebenarnya waktu itu ada perlombaan di Perpusda Banten gitu, ada mengadakan lomba jingle lagu. Akhirnya saya bikin lagu ini Cinta Buku, dan kemudian saya dan teman-teman, karena kan saya membuat lagu ini bersama Daru dan juga Arif gitu. Oh, iya iya. Kemudian lagu ini menjadi juara 1. Ayo ke perpustakaan, Luar biasa baca sekali. buku. Kita akan ngobrol-ngobrol lagi dengan Jutopik setelah yang satu ini. Balik lagi ke channel kesayangan kita, Rumah Dunia TV. Spirit Banten untuk dunia. Oke, saya sangat kangen sekali dengan kedatangan Jutopik ini. Sudah lama sekali ya Pik ya, kembali lagi ke Rumah Dunia. Kangen saya dan teman-teman terobati. Nah, sekarang lagi sibuk apa, Pik? Sekarang sih sibuknya bantu orang tua, kemudian bantu adik ya, karena ada pandemi COVID-19 ini gitu. Iya. Jadi selalu di rumah aja. Di rumah aja ya. Jadi saya lihat aktivitas Topik memang selain membantu orang tuanya, kemudian dia selalu tidak lepas dari buku. Benar. Nah, di momen World Book Day kali ini, Topik juga sebetulnya menjadi ketua World Book Day 2020 Rumah Dunia 18 April kemarin harusnya. Iya, mulai dari tanggal 18 April sampai 19, 17, 18, 19, 3 hari. 3 hari ya itu ya. Tetapi karena adanya Covid ini, jadi dipindahkan hari ini ke Instagram. Tanggal 23 April. 23 April ini di Instagram Rumah Dunia TV. So, kita kembali ke buku ya, lebih fokusnya. Saya ingin tahu nih topik soal... Boleh lah, tahu lebih atau tahu biasa aja? Pengen tahu banget sih. Oh, tahu banget ya. Pengen tahu banget sebetulnya. Oke. Topik katanya dengar-dengar mau nikah sebetulnya. Waduh, iya dong, semua laki-laki pasti mau nikah. Oke, kembali ke buku. Pik, kapan Topik pertama kali membaca buku? Oh, jadi awalnya saya tahu membaca, senang membaca itu sebenarnya sejak SMA kelas 2. Waktu itu saya di pondok, nah namanya kelas itu kan kelas 5. Kelas 5 itu setara dengan kelas 2 SMA. Itu di Alasimia. Saya membaca buku Roro Jonggrang, cerita ya tentang hikayat begitulah. Saya mulai senang amat ya gitu tuh baca buku novel. Ya gitu dari SMA. Roro Jonggrang. Iya. Buku apa aja selain Roro Jonggrang yang pernah Opik baca yang paling... Kalau sekarang ya hari-hari ini sih saya lebih senang baca karya Mas Golagong, karena karya Mas selain saya dekat langsung bersama penulisnya, saya juga terlibat dalam kehidupannya. Jadi saya lebih banyak membaca karya-karya Mas Golagong. Iya. Kalau misalkan soal buku ya, ini juga Topik juga memiliki rumah baca. Rumah baca TBM ya. Pustaka Terbang. Nah, itu apa aja kegiatannya di sana, Pik? Oh iya. Sebenarnya Taman Bacaan Masyarakat di Anyar itu di saya, di rumah ya, rumah orang tua. Awalnya terinspirasi dari buku pertama saya, buku Solo pertama. Nih ada nih kebetulan ini ada buku Terbang Bersama Doa. Ini buku Solo pertama saya. Jadi terinspirasi buku ini sebenarnya catatan perjalanan ketika saya bersama Gong Traveling, ada Mas Golagong dan para peserta lainnya berkunjung ya traveling ke
beberapa negara, ada Singapura, Malaka, Kuala Lumpur. Oh, gitu. iya. Dihasilkan dari perjalanan itu buku ini. Kemudian saya terinspirasi, wah di rumah saya kayaknya bagus nih untuk membuat taman bacaan masyarakat. Jadilah nama Pustaka Terbang. Terbang ini dari sini. Jadi harapannya ya mudah-mudahan kedepannya saya bisa terbang, meskipun manusia pada hakikatnya tidak bisa terbang gitu. Tagline Pustaka Terbang sih sederhana, gerakan positif menuju lebih aktif. Oh iya, luar biasa sekali. Jadi memang di Rumah Dunia ada namanya program gempa literasi itu yang dipelopori oleh Mas Gong. Salah satunya adalah dengan mengajak relawan ke tempat-tempat apa namanya itu TBM ya, kemudian ke komunitas-komunitas, kemudian relawan dipacu untuk menulis. Iya, betul. Buku ini salah satu yang topik terbitkan selesaikan di Gong Traveling, di Gong Publishing, di Gong Publishing. Jadi gempa literasinya ke seluruh Indonesia ya. Kalau kemarin sama teman-teman topik. Oh iya, saya juga kemarin ke Jawa Barat. Selain ke luar negeri ya, ke Singapura, ke Malaysia dan lain sebagainya, itu ada yang dari Jawa Barat, ada yang ke Jawa Barat, ada yang ke Jawa Timur, Jawa Tengah. Oke, sekarang kita akan masuk lagi ke sesi selanjutnya, sesi yang lebih dalam, Lebih seksi lagi, tapi setelah yang lewat ini. Sepatu lusuh, ransel berdebu, jalanan basah, balada Siroy. Dapatkan di seluruh toko buku Gramedia di Indonesia. Segera difilmkan. Atau jika ingin mendapatkan tanda tangan penulisnya, hubungi 08 19 06 31007. Kembali lagi ke Rumah Dunia TV, Spirit Banten untuk dunia. Tadi kita sudah berbincang-bincang banyak, kita lanjutkan lagi tentang kerelawanan Taufik Hidayatullah Jutaufik atau Jang Rudun. Berbicara tentang Rumah Dunia, pastinya tidak bisa lepas dengan Jang Rudun alias Jutaufik. Nah, Jutaufik juga adalah bagian dari relawan Rumah Dunia. Nah, saya akan tanya tentang bagaimana awal mula persinggungan Taufik dengan Rumah Dunia sehingga menjadi relawan. Awalnya saya mengenal ya, atau diajak oleh kakak kelas saya di kampus. Itu namanya Baihaqi Muhammad. Kebetulan dia juga sekarang relawan Rumah Dunia, mengirim formulir kelas menulis Rumah Dunia. Ayo Pik, ikut Rumah Dunia aja nih, ada kegiatan kelas menulis, gabunglah di Rumah Dunia. Akhirnya saya tertarik, kemudian datang. Nah, selain itu ada juga yang mengajak saya dari bidang jurnalistik, itu namanya Bang Jack Alawi. Nah, dari situ saya ikut kegiatan jurnalistik. Kemudian, Pik, kalau misalkan mau lebih tahu lagi tentang jurnalistik, ayo bergabung di Rumah Dunia. Akhirnya saya masuk di Rumah Dunia, ikut kelas menulis Rumah Dunia angkatan ke-27. Oh, ke-27. Berarti sangat luar biasa sekali Jack dan Baihaqi Muhammad. Benar. Dalam persinggungan Taufik dengan Rumah Dunia. Benar sekali. Ya. Terus untuk menjadi relawan itu, Pik, kayak gimana sih ininya? Awal mulanya? Prosesnya gitu ya. Awalnya sih saya mengikuti kelas menulis Rumah Dunia rutin tiap minggu. Kata Mas Nung kan kalau misalkan mau jadi penulis bener-bener gitu, datanglah lebih awal di pagi hari, bantuin relawan, bacakan, bersinggungan dengan Rumah Dunia lebih intens gitu. Akhirnya saya tiap minggu pagi diusahakan datang lebih awal, karena kan jadwal kelas menulis itu sebenarnya siang. Saya datangnya di pagi hari bantuin, sampai saya nginep di mes relawan, sampai diajakin main PS segala. Begitulah. Kemudian dari situ karena sering berkontribusi ya, sering hadir di Rumah Dunia, Mas Golagong, pimpinan Rumah Dunia, mengajak saya untuk menjadi relawan, itu menawarkan, Pik, mau nggak jadi relawan di Rumah Dunia gitu. Saya lihat kamu di sini sering hadir, sering kerja bakti gitu kan. Ya saya mah harus bilang orang tua dulu gitu. Tahun berapa itu? Tahun 2017. Poin penting apa, Pik, ketika Taufik bergabung dengan Rumah Dunia menjadi relawan? Poin pentingnya sih sebenarnya banyak Banyak sekali ya, tentang terutama kehidupan kehidupan, kemudian menjadikan sebenar-benarnya manusia menurut saya. Wow. Ya,
Karena sejak saya bergabung di Rumah Dunia itu bukan hanya pola pikir saya yang berubah, bukan hanya seperti patah ya, katak dalam tempurung gitu ya, tapi itu luas, melebar, melambung tinggi itu. Pandangan saya bukan hanya sebatas di kampus gitu ya, atau di Banten atau di Indonesia gitu. Semenjak saya bergabung di Rumah Dunia, pandangan saya itu udah internasional gitu. Bagaimana caranya ya dunia berkegiatan, bergulir, berglobalisasi dan sebagainya gitu. Jadi ya banyak manfaatnya lah. Mungkin karena distimulus oleh adanya gempa literasi itu, dengan adanya gong traveling juga ya, keliling ke berbagai negara. Iya. Itu Bertebaran di muka bumi. Bertebaran di muka bumi sangat signifikan sekali mungkin bagi perkembangan Taufik okay, dalam memandang dunia yang lebih luas. Kurang lebihnya begitu ya. Selain tadi juara lomba musik jingle tentang buku di perpustakaan BPAD ya? Iya, betul. Namanya BPAD ya. Itu selain prestasi yang tadi, apalagi? Sebenarnya sih bergiat di komunitas Rumah Dunia sebagai relawannya tentu saja saya lomba esai saya lebih kepada ini ya, karya gitu. Oh iya. Bulan April karya saya dimuat di majalah Kandaga. Alhamdulillah. Kantor Bahasa Banten. Kemudian sih ya karya tunggal saya ini yang terbaru ya, mudah-mudahan dapat dilaunchingkan. Ini mentahannya ya. Ini buku Euforia Literasi, udah saya tulis. Ini perjalanan gempa literasi di Jawa Barat. Kurang lebih ada 13 kota kabupaten yang saya kunjungi bersama tim Rumah Dunia bersama Golagong ya. Ada banyak sekali di sini, mulai dari Kerawang, Subang, Sumedang, Purwakarta dan lain sebagainya ya. Ini buku terbaru saya gitu. Kemudian saya juga pernah ikut acara residensi Kemendikbud ya di Lubuk Linggau. Kebetulan saya mengirim esai saya itu berjudul Hitam Putih Pegiat Literasi, alhamdulillah lolos, dan saya ikut terbang gratis. Gitu. Jadi ya. bertemu dengan Banyak kegiatan, Bang banyak Beni pegiat ya, Bang Beni segala Bang Beni macam. Arnas. Seperti kita tahu, Bang Beni adalah penulis beken Indonesia, banyak karya-karyanya bahkan yang sudah Difilmkan sudah ini ada yang terbaru apa tuh? Film Haya. Film Haya itu karyanya beliau. Anda merasa gagal, merasa kalah, dan merasa kehidupan tidak sesuai dengan apa yang Anda inginkan? Baca kumpulan puisi seperti Prajurit Kalah Perang karya Hilman Lembri yang diterbitkan oleh penerbit Epigraf. Jika Anda tertarik, hubungi nomor di bawah ini dan bisa klik marketplace kesayangan Anda. Ini kan selain terbang bersama doa, kemudian kemudian euforia literasi, Ada lagi dong. karya-karya Padu Raksa, kan kita Padu Raksa. Oh iya ya, Padu Raksa. Emang masih apa? Udah di DO. Jadi memang sudah ganti formasi ya. Iya. Yang kita keberapa ini? Yang ke-10. Kemudian apalagi selain di musik tadi Padu Raksa ya? Apalagi lah, paling ya kerelawanan lah ya. Kerelawanan. Saya bergiat di mobil literasi Rumah Dunia, jadi sering ketemu dengan mahasiswa yang sedang KKN atau KKM di beberapa desa. Saya blusuk gitu ke desa-desa, menghadiri acara mereka, membuat kegiatan, konsep bagaimana kegiatannya berjalan dengan lancar gitu dalam kerjasama dengan mahasiswa gitu. Jadi ya banyak sekali lah. Saya senang sekali bisa bergabung di Rumah Dunia, banyak pengalaman hidup yang mungkin saya pribadi merasakan seperti beasiswa gitu. Saya mendapat beasiswa ketika saya di Rumah Dunia, seperti saya mendapatkan beasiswa hidup gitu. Jadi beasiswanya itu bukan hanya maksudnya Materi, tapi bukan hanya imaterial. tapi Banyak imaterial, banyak ilmu-ilmu yang kita dapatkan di Rumah Dunia, terutama ilmu menulis. Kalau misalkan ditutori oleh Mas Gong ya, kalau jamnya berapa tuh? di jamnya ya, aduh ya bener ya. Kita Jutaan mungkin ya. Kita on time, kalau ada naskah begini kita langsung dikoreksi oleh Mas Gong, kemudian sama relawan-relawan yang lain juga. Iya. Sebenarnya sih yang motivasi saya terus berkegiatan itu dari moto hidup saya gitu. Apa tuh moto hidupnya? Dengan niat yang ikhlas
dan benar, semua jadi lancar. Itu yang terus saya berpacu padu bersemangat gitu tuh. Sangat luar biasa sekali. Iya, bisa diulangi nggak? Dengan niat yang ikhlas, Dengan niat yang ikhlas dan benar, semua jadi lancar. enak. Ini topik kan sudah lulus dari UIN SMA Banten. Betul jurusan bahasa sekali. Inggris. Betul sekali. Saya dengar topik mau ke France. Waduh, France. London ke France, dan mau kemana nih? Atau ke Korea? Ke Korea ya. Jadi memang topik itu bermimpi ingin keliling dunia. Iya, amin, doakan ya teman-teman. Apa memang Iya, tentunya sih saya berpunya keinginan mendapatkan beasiswa ke luar negeri untuk melanjutkan pendidikan saya S2 di sana gitu ya. Tentu sebelum itu saya pengen meluangkan waktu lebih banyak lagi untuk orang tua dan keluarga gitu. Saya pengen membantu semaksimal mungkin di rumah gitu tuh. Untuk memajukan orang tua ya untuk untuk berkegiatan di rumah gitu. Tapi selebihnya saya juga pengen mengabdi kepada masyarakat di kampung. Nah, di kampung saya itu ada IREKA, Ikatan Remaja Ketua Anyar. Saya terus berkegiatan di sana, memacu teman-teman di rumah di kampung saya untuk berkegiatan gitu. Bekerja sama dengan TBM di rumah saya ada pustaka terbang gitu. Kemarin juga semenjak ada dampak COVID-19 ini, kita bersama remaja IREKA itu mengadakan kegiatan penyemprotan cairan disinfektan, kemudian fogging gitu, dan lain sebagainya. Rencananya sih saya akan membuat acara di Anyer bersama relawan pemuda-pemuda kampung untuk membuat suatu kegiatan, entah itu lomba futsal, lomba menggambar dan sebagainya, tingkat Anyer lah dulu lah. Iya. Nanti kemungkinan akan bertahap lebih tinggi lagi, tingkat Prom Banten, tingkat nasional gitu. Jadi memang sebelumnya topik ini mau ke Pare untuk kursus bahasa Inggris, tetapi adanya efek lockdown ini ditunda ya Pek ya. Iya, betul. Tapi ada hikmahnya juga, kita bisa berjumpa dengan keluarga. Selalu ada hikmah di balik peristiwa. Bukan Betul gitu ya. Itu tadi. Oke, itu tadi perbincangan kita dengan Jutopik. Dari saya Iman Lemri, kurang lebihnya mohon maaf. Dari topik ada yang mau disampaikan lagi? Oh, ya udah, jangan lupa subscribe Rumah Dunia TV. Kata-kata saya terakhir tuh. Dan subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Terima kasih. Ini sosok yang paling berjasa di Rumah Dunia TV. Rumah Dunia TV, Spirit Banten untuk dunia. Dadah.